Oh, iya. Kamu malah datang namanya ya. Udah tahu mainnya ngajarnya bagus pak. Saya juga jadi belajar. Sebenarnya saya kalau seperti itu belajar dari guru-guru. Sambil belajar. Belajar dari baru. Iya betul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indra. Terima kasih ya atas waktunya. Hari ini kita akan istilahnya ngobrol lah ya. Selesai kemarin kita sudah melaksanakan supervisi akademik gitu ya. Saya masuk kelasnya Pak Indra dan luar biasa kelasnya, pembelajarannya juga sangat menarik gitu. Nah, kira-kira Pak Indra sendiri setelah kemarin mungkin sudah melaksanakan pembelajaran, kira-kira ada hal yang menurut Pak Indra itu sudah bagus atau misalkan ada kurangnya? Oke. Nah, sebelumnya terima kasih atas apa yang undangannya Bu Tati dan Bapak juga. Alhamdulillah mungkin kemarin bisa melaksanakan pembelajaran. Memang sebelumnya ada ini dulu, coaching dulu mungkin dari Bu Tati harus seperti apa dalam pembelajaran, sehingga kemarin yang bisa dilaksanakannya itu juga tidak lepas dari informasi yang disampaikan oleh Bu Tati itu seperti apa pada saat pembelajaran atau bagaimana. Nah, alhamdulillah saya kemarin juga mencoba menerapkan ilmunya. Kalau secara keseluruhan lancar mungkin, cuman kemarin ada sedikit problem atau masalah mungkin. Ketika metode yang saya gunakan yaitu metode TGT, Game Turnamen. Ada fase di TGT itu ketika fase tim. Ketika fase klasikal kan saya ambil dulu 7 orang, saya jelaskan kepada 7 orang itu. Nah, ketika saya di depan, ketika saya tanya satu-satu, mereka bisa menjawab dan paham dia Pak saya. Tapi ketika masuk ke fase tim, ternyata terjadi problem mungkin dengan pengetahuan anak yang berbeda-beda, dari lengkapnya yang berbeda, sehingga sulit diterima oleh teman sekelompoknya gitu. Ketika anggota timnya balik kelompok untuk menjelaskan, sulit. Nah, di sana mungkin peran guru yang penting gitu ya. Ada scaffolding, jadi membantu anak di kelompok tersebut yang tidak mengerti. Nah, masalahnya ternyata dari keempat kelompok hanya satu kelompok yang memang bisa dan paham setelah dijelaskan oleh temannya. Yang 3 kelompoknya itu bermasalah, sehingga saya harus keliling-keliling lagi menjelaskan lagi. Nah, di sana menyita cukup banyak waktu bagi guru yang harusnya dijelaskan oleh teman-temannya itu. Nah, setelah anak-anak menjelaskan sama saya, baru masuk ke fase game. Nah, di fase game juga terjadi kendala juga. Kendalanya ketika menemukan variasi-variasi soal gitu ya, sehingga anak-anak bengong dulu mungkin. Jadi saya kasih satu contoh soal dulu yang beda, kemudian saya baru divariasikan ke hal yang sama yang dengan contoh sebelumnya, baru anak-anak bisa berkembang di sana. Kemudian ada satu hal juga yang saya kemarin, sebenarnya saya harapkan anak-anak bisa kerjasama ya kemarin antara satu kelompok ya Bu ya. Saya harapkan karena satu kelompok itu hanya dapat satu kuadratik blok, sedangkan untuk membangun kuadratik blok itu perlu 2 kelompok, ada satu soal, perlu gabungan atau 2 kelompok kerjasama gitu kan. Di sisi lain yang disampaikan oleh Bu Tati waktu itu ada di KSE ya Bu ya, kompetisi sosial emosional, di mana ada kerjasama. Mungkin saya coba ingin menerapkan hal itu, ternyata tidak berjalan dengan baik gitu ya. Ketika anak-anak, saya cuma punya satu, baru ketika saya kasih kode, ya udah kalau punya satu, kalian harus kerjasama dengan temannya, meminta dengan yang lain kerjasama. Oke, ternyata ketika dikasih kode seperti itu baru anak-anak bisa, oh ya Pak, saya paham. Ada yang sampai bisa membuat dan jadi membantu seperti itu. Mungkin kendala-kendala teknisnya hal yang seperti itu sih yang bisa saya sampaikan dan bisa saya kemarin lalui. Kelebihannya mungkin ya alhamdulillah ketika saya tanya anak-anak bagaimana pembelajarannya, ya berjalan dengan baik, anak-anak bisa menangkap informasinya gitu. Senang aja anak-anak ketika diajak mungkin Pak ya. Kalau anak-anak seperti biasa konvensional, misalkan kalau konvensional terus mungkin bosan, tapi ketika anak-anak diberi main game, jadi ada motivasi untuk berlomba dengan yang lain gitu, kelompok yang lain. Ya saya ingin jadi jurusan itu harus seperti apa? Itu sih mungkin kalau
Jadi di sini anak-anak sebetulnya keterampilan kerjasama dibangun ketika Bapak membuat pembelajaran dengan metode TGP gitu. Sebetulnya ketika saya melihat kemarin juga sudah terbangun ya mulai kerjasama yang mungkin biasanya kalau mengerjakan matematika itu individualis ya anak-anak anteng dengan tugasnya masing-masing. Kalau kemarin kan anak-anak harus bekerja sama dengan timnya. Kira-kira dengan di sini kan ada kekurangannya itu ketika anak-anak kembali kepada timnya untuk menerangkan ke temannya ya. Jadi ada kelompok yang jalan sama ada kelompok yang tidak jalan. Kira-kira untuk kedepannya andai kata Pak Indra menggunakan masih metode ini, kira-kira apa yang bisa dilakukan biar hal ini itu tidak terjadi lagi? Selain misalkan tadi mungkin scaffolding dari itu kan memang plan B ya. Tapi sebelum plan B itu biar anak-anak tetap jalan, kira-kira harus seperti apa? Oke. Memang ketika kemarin di praktek itu saya tidak planning untuk grupnya. Jadi ketika menentukan grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, saya tidak merencanakan, tidak dibuat simulasi dulu atau saya tentukan ini orang-orang yang pintarnya di sini. Kalau kemarin jadi orang-orang yang pahamnya itu menyatu mungkin di satu kelompok. Ada satu kelompok yang memang orang-orangnya itu tidak paham semua gitu. Maksudnya daya tangkapnya kurang. Sehingga mungkin antisipasinya ya ketika pembagian kelompok diusahakan menentukan orang-orang yang memang berkompeten, disesuaikan dengan pembagian kelompok di posisinya masing-masing sesuai sehingga tidak terjadi seperti kemarin. Ketika saya coba kemarin di aplikasi kelas yang lain, alhamdulillah di kelas lain jalan gitu, bisa berjalan seperti biasa karena sudah saya tentukan ini udah bagus, yang pahamnya A, B, C, D, 4 orang itu saya tempatkan di kelompok-kelompok yang berbeda. Jadi kitanya mungkin udah tahu ya, orang ini udah bisa menerangkan ke temannya. Jadi itu yang menjadikan istilahnya kelompok ahlinya ya. Sebelum mereka nanti di-share ke kelompok masing-masing. Oke, Pak Endo kira-kira kalau kemarin kan menerangkan persamaan kuadrat dengan metode TGP ya. Kira-kira andai kata nih harus menerangkan lagi persamaan kuadrat, ada nggak metode lain lagi selain TGT yang mungkin itu jadi lebih efektif gitu? Metode lain selain metode TGP ya. Kalau sampai saya pikir belum kepikiran sih untuk seperti apa metodenya ya. Cuma memang anak-anak kembali lagi ke tujuannya sih kalau memang anak-anak tujuannya untuk ujian berarti lebih baik konvensional saja menurut saya. Karena anak-anak sekarang udah mau masuk ke tahap ini ya PAT ya. Saya coba lagi fokuskannya ke mengerjakan soal-soal yang bisa nanti muncul mungkin atau yang ada memiliki pendidikan atau seperti apa lah tema-tema ini. Mungkin kalau saya kebayangnya seperti apa ya menjelaskan persamaan kuadrat dan fungsi mungkin. Pakai media juga boleh, pakai media seperti GeoGebra, bantuan GeoGebra berbasis bantuan ICT mungkin. Jadi ketika anak-anak punya gawainya masing-masing, Android masing-masing, mungkin bisa dimanfaatkan Android tersebut untuk memakai aplikasi GeoGebra. Atau maman mungkin ya kalau di Android GeoGebra terlalu besar mungkin ya space-nya. Mungkin bisa di web, ada versi web ada juga sih. Oh iya, GeoGebra yang versi web. Kalau pengalaman saya, GeoGebra itu kan bisa versi web itu bisa melihat. Jadi saya bisa sebagai admin dulu bisa melihat secara live pekerjaan anak-anak yang dilakukan. Jadi saya bisa melihat misalkan dari anak ada 36 orang, saya bisa melihat pekerjaan anak-anak secara live apakah mereka mengerjakan atau tidak. Misalkan ada anak yang gambarnya salah, saya bisa langsung koreksi, bisa kasih tahu yang lain. Seperti ini yang salahnya, seperti ini yang benarnya. Kalau kebayang sama saya. Nah, terus Pak Indra kan kemarin ketika Pak Indra menuliskan praobservasi ya, Pak Indra ingin tujuan dari pembelajaran kemarin itu adalah meningkatkan media pembelajaran sama metode pembelajaran yang sesuai di kelas itu. Setelah kemarin sudah melaksanakan itu, kira-kira Pak Indra tujuan Pak Indra untuk mendapatkan metode sama media pembelajaran yang sesuai itu sudah oh iya ini sudah sesuai dengan yang saya harapkan. Oke. Dari hasil kemarin satu kali pertemuan ya. Satu kali pertemuan. Kalau dari
terkadang untuk pakai metode yang kemarin mungkin tidak cocok gitu ya untuk materi yang lain gitu kan, sehingga ya terbatas gitu, terbatas hanya untuk beberapa materi saja. Mungkin ya perlu dikembangkan lagi, perlu belajar lagi untuk materi-materi yang lain. Untuk materi sama kodar mungkin kemarin dengan kendala-kendala yang ada mungkin dapat dikatakan cukup. Jadi tujuan untuk mengupgrading model dan metode itu sudah tercapai ya. Untuk yang kemarin Yang ya. kemarin. Kalau untuk yang materi sebelumnya mungkin belum kan, masih terbatas pengetahuan saya. Ya, oke. Terus itu kira-kira nih ke depannya nih, andai kata misalkan Pak Enda harus mengupgrade. Kalau kemarin kan kita berbicara mengupgrade metode sama media pembelajaran ya. Terus akhirnya muncul ide untuk membuat pembelajaran menggunakan blog gitu ya, menggunakan blog dengan metodenya PGT, dan itu sudah tercapai. Next ke depannya kira-kira mau pembelajaran matematika seperti apa sih yang Pak Indra rancang gitu? Saya kepikirannya kemarin sempat ikutan workshop tentang STEM, jadi Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Saya kepikirannya untuk coba mengembangkan itu, khususnya di materi-materi kelas 10. Sebenarnya kemarin saya sudah coba menerapkan, cuman belum ada ini workshop sebelumnya gitu. Ketika kemarin ikutan workshop, jadi paham kekurangan saya di sini. Ketika anak-anak kemarin saya coba terapkan STEM, memang menarik, anak-anak ada kerjasama. Kemudian yang saya bangun itu kemarin stepnya adalah membuat maket sekolah, miniatur sekolah gitu ya. Ada konsep matematika, model yang dipakainya itu materi SPLDI. Ternyata kekurangannya itu anak-anak terlalu ini banyak komponen-komponen yang harus dibangun gitu. Karena maket sekolah itu komponen juga banyak, kan sekolah harus dibuat menjadi miniatur kecil sehingga memakan waktu yang banyak. Sampai saya 4 pertemuan gitu. Hanya untuk SPLDP saja. Ya, kurang lebih berarti 16 JP gitu. Sehingga evaluasinya berarti ketika hasil kemarin workshop itu dipersimpel, tugas-tugasnya tidak jangan terlalu banyak, yang penting masuk pada ranah STEM tadi, Science, Technology, Mathematics. Pembelajaran saya mungkin depannya saya ingin coba menerapkan ilmu yang kemarin saya dapatkan di pembelajaran. Jadi alhamdulillah ya, dengan ngobrol kayak gini ya, kita saling bisa share sebetulnya ya. Saya Pak Indra juga sama-sama sharing gitu. Yang kemarin target kita itu ke KSE ya, tapi kita lebih sekarang ke metode dan model yang istilahnya tidak menuntut buat anak-anak. Walaupun memang ketika kita mengerjakan menggarap suatu model itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya ya. Dan ketika model ekspositori itu adalah model yang paling mudah untuk digunakan dan memakan waktu yang sedikit ya. Untuk matematika itu sangat sedikit gitu. Tapi mungkin efek ke siswanya tidak terlalu mengena ya, karena kan hanya melihat mendengar saja gitu. Tapi ketika menggunakan metode seperti TGT, STEM, anak itu lebih ke pemahamannya lebih bagus gitu, pemahaman, dan dia lebih ke rasa memiliki saya sedang mengerjakan sesuatu gitu. Tapi memang kekurangan dari setiap metode itu adalah kalau di matematika memakan waktu yang lama ya gitu. Karena SPLDP sebenarnya kalau diterangkan lewat metode ekspositori itu paling 2 CPT selesai gitu ya, dan anak bisa. Tapi anak tidak tahu aplikasinya kemana gitu ya. Tapi ketika kita merancang dengan STEM, anak tahu aplikasinya kemana. Oke, Pak Indra, mungkin itu Pak, Bapak mau ada yang ditanyakan? Ya, kalau melihat dari sehingga dilakukan pasca observasi luar biasa yang disampaikan oleh Pak Indra, itu bahkan ilmu bagi saya juga. Salah mungkin nanti walaupun tidak belajar matematik ya, saya sendiri sebagai guru ekonomi akuntansi bisa juga digunakan seperti itu. Terima kasih ilmunya tadi Pak Indra. Mudah-mudahan itu menjadi pencerahan khusus buat pribadi saya, walaupun di sini tugasnya hanya sebagai pendamping, tidak memberikan sesuatu solusi. Terima kasih Pak Indra. Bapak juga
walaupun mungkin kita wawancaranya cuma sedikit ya tapi minimal kita sudah mengevaluasi apa yang kemarin, terus apa yang bisa dilakukan sama next ke depannya seperti apa. Memang kan pembelajaran harus seperti itu ya, ketika kita mau melaksanakan harus merancang, ketika sudah dirancang dilaksanakan kita harus mengevaluasi kurangnya apa dan next ke depannya mau seperti apa. Kalau memang guru seperti itu terus pembelajaran itu akan terus berkembang gitu, dan anak-anak itu tidak terlalu monoton, apalagi kita ya enggak pembelajaran yang tidak disukai sama anak-anak sulit disukai sama anak-anak, tapi dengan kita seperti itu mudah-mudahan itu jadi efek baru buat anak-anak sehingga mereka menyukai matematika gitu ya. Oke, kita cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.